Selamat pagi teman-teman. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan topik mengenai database partitioning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua Hendak Pangasibuan. Saya adalah mahasiswa dari Binus Online University dengan jurusan atau prodi S1 Sistem Informasi. Setelah menonton video saya ini, teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang apa itu database partitioning, kemudian strategi apa saja yang biasanya digunakan untuk melakukan database partitioning. Kemudian kita nanti akan ada demo untuk bagaimana teman-teman bisa melakukan setup untuk database partitioning. Kemudian terakhir kita akan mengkomparasi antara table yang dipartisi dengan table yang tidak dipartisi. Lalu apa sih itu database partitioning? Intinya di sini kita ingin mencoba untuk membagi table yang besar yang berisi banyak data, 10 juta data itu kita bagi ke dalam table-table kecil dengan partition key. Kita harus memilih partition key-nya. Kalau masih bingung, teman-teman bayangin misalnya ada kamus gitu ya, kamus tapi tidak ada pinggirannya. Untuk biasanya kan di kamus ada pinggiran untuk indeks A sampai Z gitu. Bayangin ada kamus tapi tidak ada pinggirannya. Misalnya teman-teman ingin mencoba untuk mencari kata di dalam kamus itu, teman-teman mau nggak mau harus membacanya dari awal sampai menemukan katanya. Nah itu kita coba bagi. Jadi baginya menggunakan abjad gitu ya. Ada 26 abjad dari A sampai Z. Jadi teman-teman jika sekarang kamusnya itu sudah untuk huruf A sudah ada beberapa halaman, B beberapa halaman, dan begitu seterusnya sampai Z. Jadi ketika kita ingin mencari tahu kata yang berawalan huruf A atau berawalan huruf D, kita langsung aja bisa melihat ke bagian D-nya. Jadi kita bisa skip A, B, bagian A dan bagian B-nya. Kalau di kasus dunia nyatanya ya kita punya table order. Di situ kan kita misalnya sudah punya data order dari 4 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2025 gitu. Nah, kita bisa bagi table order ini dengan partition key-nya yaitu tahun, dari tahun 2022 sampai ke tahun 2025. Nanti teman-teman bisa lihat ke table partisinya, ya mungkin datanya tidak balance ya, karena mungkin aja di tahun 2024 itu transaksinya sedikit, di tahun 2025 bisa membludak, atau ya begitu seterusnya, di tahun 2022 juga bisa saja sedikit. Jadi tidak merata gitu datanya. Lalu kenapa sih kita butuh partisi? Yang pertama itu ya tadi mempercepat pencarian. Yang kedua itu kalau misalnya kita mau menghapus data di tahun 2022, caranya ada dua. Yang pertama kita drop tabelnya, tapi tidak mungkin kalau misalnya tabelnya belum dibagi ke dalam partisi, kita tidak mungkin drop table ordernya. Yang kedua caranya adalah melalui delete query. Nah, delete query ini juga kalau teman-teman perhatikan menggunakan explain itu dia akan melakukan sequential scan dulu. Jika tabelnya hanya satu tidak dipartisi, dia akan melakukan sequential scan, kemudian nge-apply filter untuk mengambil data tahun 2022, baru akan di drop, baru akan dihapus. Nah itu akan memakan komputasi yang cukup tinggi jika datanya banyak dibandingkan dengan ngedrop table partisi di tahun 2022. Yang ketiga, perlu teman-teman ketahui ketika kita bagi datanya ke dalam beberapa table-table kecil. Nah, itu setiap tabelnya juga bisa kita indeks. Jadi ukuran indeksnya juga ikut kecil daripada kita mengindeks satu table besar gitu. Maka storage-nya juga lebih kecil. Yang keempat, ini terkait biaya cost ya. Kita bisa pindahkan data-data yang tadi misalnya di table order tahun 2022, 2023 itu tidak dipakai lagi, ya kita pindahkan datanya ke storage yang lebih murah. Sementara tahun 2024 ke atas ya mungkin masih yang mungkin masih dipakai, ya kita masih pakai storage yang agak mahal gitu ya. Kemudian di sini ada 3 strategi untuk yang biasa digunakan ketika memilih partition key-nya. Yang pertama ada range ya. Pada contoh awal ya kita bisa membagi table order itu berdasarkan range waktunya, yaitu tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2025 begitu. Kemudian
list yang membedakan adalah Hence itu dia bisa tambah ya. Misalnya sekarang tahun 2026 ya kita bisa tambahkan table dari tahun 2026. Nah kalau list ini ya kita sudah lihat datanya, misalnya di table customer kita select listing dia berasal dari country atau negara mana aja. Nah itu sudah dapat discrete-nya. Misalnya pada contoh ini ya kita di table customer ada 3 negara customer yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Ya, kita bisa bagi tabelnya berdasarkan 3 key itu aja dan tidak mungkin bertambah. Itu. Jadi value-nya sudah discrete, itu yang membedakan hash dan list. Sementara untuk hash itu kalau kita mau bagi datanya secara merata. Jadi kita melakukan hashing, consistent hashing dulu. Misalnya kita pilih ya biasanya yang unik, key yang unik yaitu primary key. Di sini dalam hal ini ya user ID. User ID kita pilih, kita hash, kemudian nanti kita bagi ke dalam kita mau berapa gitu ya. Kita mau pecah ke dalam berapa table. Dalam hal ini ya kalau saya mau pecah ke dalam 8 table ya hash dari user ID-nya itu dimodulo lagi ke dalam di modulo 8 gitu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan demo untuk menggunakan praktisi. Pertama, saya sudah siapkan database-nya menggunakan PostgreSQL. Untuk database lainnya menggunakan The Beaver versi 25. Jadi jika teman-teman pengen pengen coba sendiri ya bisa pakai PostgreSQL. Di sini saya siapkan database partition demo. Kemudian kita akan membuat table order span di mana table ini tidak akan dipartisi. Kemudian kita akan memasukkan sebanyak 4 juta data ke dalamnya. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, kita coba refresh, maka di sini ada table order plan dan partisinya tidak ada. Dan datanya sudah masuk dan ukuran tabelnya sekarang 260 MB. Kemudian kita akan mencoba bikin satu tabel dengan partition key-nya order date menggunakan keyword partition by hands dengan partition key-nya order date. Nah di sini kalau kita refresh ke tabelnya, dia sudah buat table, tapi partisinya masih kosong. Tapi table ini sudah bisa dipartisi. Sekarang kita buat table-table partisinya dengan query-query berikut ini. Kita execute aja query-nya, kita refresh lagi partisinya. Sebentar, kita refresh tabelnya. Di sini masih belum muncul, mungkin karena belum ada datanya ya. Coba kita masukkan satu data. Coba kita sekarang refresh lagi. Oke, masih belum ada. Coba kita masukkan copy table datanya yang 4 juta tadi ke dalam table order. Sebentar, coba saya execute ulang. Di sini dia already exist, cuma sebentar saya refresh lagi. Oke, baru muncul datanya. Di sini tabelnya sudah ada. Tabel besarnya sama ya, di order plan dan table order yang terpartisi sama-sama memiliki ukuran 260 MB. Tapi di table order itu sekarang punya 4 partisi dan masing-masing partisi atau tabel kecilnya itu memiliki ukuran 65 MB. Dan jika kita lihat masing-masing partisinya itu kurang lebih menjalankan atau memiliki 1 juta data ya kurang lebih. Jadi kayak di order 2024 dia punya 1 juta, tapi di order yang lain dia sekitar 999.000 data gitu. Dan pasti teman-teman ketahui kalau kita menggunakan database management systemnya itu Postgres, dia akan secara default ngeset parallel worker-nya kedua. Bisa untuk ngetesnya ini kita akan query ke table yang tidak dipartisi menggunakan expand analyze supaya kita tahu execution-nya seperti apa.
Nah, di sini worker plan-nya dua. Jadi dia karena worker-nya ada dua, dia akan secara otomatis melakukan parallel sequential scan. Nah, supaya performanya terlihat, jadi di sini saya akan ngeset mas parallel workernya itu ke nol, dan ketika di set ke nol sebenarnya dia hanya akan ada atau akan menjalankan satu worker aja. Oke, kita jalankan lagi explain analyze-nya. Nah, di sini terlihat untuk dia akan melakukan sequential scan ke table order span, di mana yang table order span ini kalau dilihat di sisi kiri itu tidak memiliki partisi. Nah, dia akan melakukan sequential scan ke 4 juta data, dan dia akan ngedrop sebanyak 3 juta data. Jadi itu boros, bukan boros, tapi tidak efisien ya secara komputasi, karena dia tetap melakukan operasi itu ke 4 juta data, tapi dia di akhir dia membuang sebanyak 3 juta data karena hanya data tahun 2025 yang ingin diambil, dan execution time-nya itu kurang lebih sekitar 300 milisecond ya, masih tergolong cepat. Kemudian kita coba eksekusi dengan yang query ke ke table yang ada partisinya. Nah, di sini terlihat perbedaannya hampir setengahnya ya. Di sini dia execution time-nya sudah 160 milisecond, dan kalau teman-teman lihat di sini dia melakukan sequential scan hanya pada table orders 2025, which is itu adalah table partisinya. Jadi dia nggak ada juga data yang di drop. Jadi dia memaksimalkan data yang ada di sana gitu. Dia nge-scan cuma data yang ada di table order 2025. Itu aja mungkin untuk demonya. Selanjutnya, kapan untuk menggunakan dan kapan untuk tidak menggunakan partisi. Ya, sudah kelihatan ya, kita bisa menggunakan partisi ketika tabel yang ingin kita partisi itu sudah berukuran besar. Biasanya ukurannya 50 sampai 100 GB itu sudah layak untuk dipartisi, atau datanya itu sudah lebih dari 10 juta row. Jadi kalau misalnya itu belum 10 juta row, ya kita sebenarnya nggak perlu untuk mempartisi, kita cukup membuat indeks saja. Terus banyak query yang dilakukan ke table itu sudah predictable, maksudnya ya bisa dicari tadi ya, seperti contoh sebelumnya ya, kita partisi by years, kemudian kita query-nya juga by years gitu. Jadi kita partisi tadi di contoh yang tadi kita partisi tabelnya ke dalam beberapa tahun, kemudian query-nya juga ya query untuk 1 tahun, untuk mencari data di tahun-tahun tertentu gitu, jadi predictable, dan itu ya cocok untuk dilakukan partisi. Kemudian data-data lama yang sudah tidak relevan ingin dibuang, jadi kayak misalnya data tahun 2022 tadi kita sudah tidak gunakan, ya udah kita tinggal drop table, itu bakal lebih murah. Kita tinggal drop table tahun 2022 secara komputasi itu bakal lebih murah. Tapi kalau misalnya teman-teman query-nya punya banyak join table, dan itu justru akan mengurangi manfaat dari database partisi. Kemudian ya sebenarnya ini database partisi itu adalah langkah terakhir ya, karena banyak tadi di contoh juga di demo juga kita sudah lihat kita bisa summon multiple worker juga di database management systemnya untuk mempercepat komputasi. Terus kita ya menggunakan indeks juga itu mempercepat komputasi, dan biasanya kita berhenti di menggunakan indeks karena jarang datanya itu sampai beratus-ratus giga lebih. Ya biasanya juga ada data warehousing, jadi untuk mencegah ya data menumpuk di database gitu. Masih banyak effort-effort lain yang bisa dilakukan sebelum ke partisi. Itu aja dari saya, semoga teman-teman mengerti, semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari pertemuan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.